Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriana Sari, NIM 1955121400. Di sini, saya akan presentasikan mengenai analisis manajemen layanan TI pada PT BCA. Nah, untuk pembahasan kali ini ada 6, yaitu yang pertama profil PT BCA, yang kedua manajemen layanan TI, yang ketiga hasil analisa MLTI, yang keempat analisa SWOT, sedangkan yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir saran. BCA sendiri merupakan bank swasta terbesar di Indonesia yang memiliki kepanjangan yaitu Bank Sentral Asia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari grup Salim. Presiden Direktur saat ini adalah Johan Emir Setioso yang menjabat dari tahun 1999 sampai sekarang. Nah, kemudian yaitu visi misi dari BCA sendiri. Visinya yaitu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Sedangkan misinya yaitu membangun institusi unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah dan perseorangan. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Dan yang terakhir, meningkatnya nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Kemudian sebelum melanjutkan ke hasil analisanya, apa sih itu manajemen layanan TI sendiri? Information Technology Service Management atau bisa disebut dengan ITSM merupakan sumber panduan praktis yang dapat dijadikan sebagai standar kualitas agar tercipta perbaikan proses dan aktivitas pada perusahaan terkait dengan pengelolaan. Nah, ada 5 hal atau proses yang harus diperhatikan dan dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh organisasi dalam mengembangkan strategi layanannya masing-masing. Nah, yang pertama yaitu ada manajemen servis strategi. Pada program perusahaan meningkatkan pemberian produk kredit kepada masyarakat, baik individu maupun organisasi, dan dapat menarik minat masyarakat untuk menyimpan dana di BCA. Dan selanjutnya, target yang digunakan BCA adalah mengoper kredit sehat dalam jumlah tertentu setiap tahunnya dan menciptakan produk-produk baru untuk menarik nasabah. Dalam realisasi selama 65 tahun, dapat menjadi bank pilihan masyarakat dalam mendapatkan kredit dan menyimpan dananya. Kinerja yang diperoleh BCA dalam waktu beberapa tahun dapat meningkatkan penjualan produk kredit dan tabungan. Kemudian yang kedua yaitu ada manajemen service design. Dalam penyediaan solusi keuangan yang tepat bagi nasabah, penerapan teknologi informasi memiliki peran penting untuk mendukung inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh unit-unit bisnis di BCA. Kondisi yang semakin kompetitif mendorong BCA untuk melakukan inovasi di berbagai layanan dan produk sistem pembayaran, sejalan dengan adopsi teknologi informasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen service transisi. Nah, BCA terus menyempurnakan layanan internet dan mobile banking yang dapat diunduh di aplikasi Store dan Play Store, serta pembayaran e-commerce guna mendukung tren pertumbuhan transaksi pada layanan tersebut. BCA memperkaya layanan internet banking yaitu Klik BCA Integrated Solution dengan modul-modul baru sehingga mendukung layanan corporate case management yang lebih komprehensif. Selanjutnya yang keempat ada manajemen service operasional. Yang pertama yaitu BCA lebih mengutamakan kenyamanan nasabah dengan adanya fasilitas online sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor yang bersangkutan tetapi cukup datang ke BCA untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut sehingga nasabah dapat menghemat waktu. Kemudian ada program frontliner atau CS dan teller. Dalam peningkatan kualitas pelayanan yang telah dikembangkan membuktikan bahwa bisnis perbankan tidak mungkin berjalan tanpa dukungan nasabah.
Sedangkan selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh front office disingkat dan lengkap dalam singkatan yaitu SMART BCA. Nah, SMART ini memiliki singkatan yaitu S-nya sigap, M menarik, A antusias, R-nya ramah, dan yang terakhir T yaitu teliti. Dalam meminimalisir resiko operasional BCA menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi, serta pembatasan akses petugas ke jaringan IT dan komputer melalui pengendalian user ID dan password serta pemasangan finger scan. Kemudian, life cycle yang terakhir yaitu manajemen peningkatan servis berkelanjutan. Nah, dengan adanya aplikasi BCA Mobile akan memudahkan nasabah dalam bertransaksi terlebih dengan adanya fitur tarik tunai tanpa kartu, sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Kemudian ada hasil analisa SWOT. Nah, SWOT ini merupakan singkatan yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama yaitu kekuatan dari BCA ini menjadi pionir dengan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan proses edukasi sistematis dalam pemakaian layanan ATM dan internet banking. Kemudian yaitu kelemahan, layanan perbankan BCA yang sekarang berkembang teknologi informasi ini masih perlu disempurnakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan dari para nasabah. Yang ketiga yaitu peluangnya, kecenderungan pola hidup masyarakat yang konsumtif merupakan salah satu peluang yang perlu dicermati untuk meningkatkan jenis produk jasa kredit perbankan dan kualitas pelayanan bagi nasabah. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Masyarakat cenderung meminati layanan perbankan yang simpel dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta berbagai macam hadiah yang menggiurkan. Kemudian, kesimpulan dari hasil analisa MLTI yaitu BCA ini telah memenuhi kelima prinsip life cycle tersebut. Kemudian dimulai dari perkembangan pelayanan offline sampai dengan pelayanan online. Tampilan website dan tampilan BCA Mobile pun sudah baik dengan segala fitur yang diberikan dan tentunya sangat memudahkan para nasabah. Namun, BCA pun tetap harus melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan teknologi yang akan berkembang. Selanjutnya, saran dari saya untuk PT BCA yaitu yang pertama, memperhatikan rencana jangka panjang untuk memberikan pendapatan di BCA. Usaha-usaha untuk meningkatkan pemasaran produk-produk perbankan BCA. Yang kedua yaitu perlu diterbitkan pedoman kerja yang lebih ketat dengan subbidang keuangan sebagai pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan pada BCA sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu evaluasi secara dini terhadap pengawasan kerja di setiap unit kerja, disertai dengan melakukan peningkatan kinerja pada setiap unit, agar tidak ada pelampauan realisasi biaya sehingga dapat segera dievaluasi untuk peningkatan pendapatan. Dan yang terakhir yaitu aset pada wilayah kerja BCA tersebar luas dan sangat luas, sehingga perlu dilakukan inventarisasi dan pendataan yang akurat untuk menyusun database atas aset-aset yang dimiliki BCA serta mengoptimalisasi aset-aset tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.